Perkenalkan, nama saya Anissa Natasha. Saya berusia 13 tahun dari SMA Negeri 1 Kota Magelang. Kali ini saya akan membawakan dongeng yang berjudul Malin Kundang. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang anak yang bernama Malin Kundang. Malin hidup bersama ibunya. Anak ini memiliki bekas luka di keningnya karena jatuh tersangkut pada jala ikan. Ketika ia dewasa, ia sering kali duduk melamun di tepi pantai. "Anakku Malin, apa yang sedang kau lamunkan, nak?" "Ah, Ama, Malin hanya sedang berpikir untuk pergi merantau ke pulau seberang. Bolehkah Malin, Mak?" "Merantau? Jangan, Malin. Emak khawatir terjadi sesuatu padamu. Tetaplah di sini saja." "Ama, Malin sudah dewasa. Malin juga ingin menjadi orang yang mapan agar tidak perlu bersusah payah kerja di sini setiap harinya. Izinkanlah Malin, Mak." "Baiklah, Malin. Jika memang itu maumu, pergilah. Namun jangan sampai engkau melupakan emak ataupun warga kampung kita ya, Malin." Meskipun terlihat ikhlas melepas Malin, Ibu Malin selalu bertanya-tanya tentang keadaan anaknya di rantauan. Jika ada kabar datang, dia selalu berharap agar Malin kembali pulang. Jika Malin tidak ada, ditanyakannya kepada nahkoda kapal itu. "Apakah kalian melihat Malin, anakku? Ataukah ada kabar yang dibawakannya untukku?" "Maafkan kami, Amak Malin, tetapi kami tidak membawa kabar apapun untukmu." Begitulah yang dilakukan Emak Malin setiap hari hingga bertahun-tahun lamanya. "Ya Tuhanku, aku sungguh rindu kepada anakku Malin. Izinkanlah aku untuk bertemu dengannya sekali lagi ya Tuhanku." Tak berselang lama kemudian, dari kejauhan terlihat sebuah kapal datang berlayar menuju pantai tersebut. Namun kali ini, kapal tersebut bukan sembarang kapal. Kapal ini terlihat sangat mewah dan bertingkat-tingkat layaknya kapal seorang pangeran. Sepasang kekasih pun turun dari kapal mewah tersebut. Mereka menggunakan pakaian yang mengkilat terkena sinar matahari. Wajah mereka cerah dihiasi senyum. Ibu Malin pun turut berdesak-desakan ingin melihat sepasang kekasih tersebut. Ketika ia sudah sampai di depan kerumunan orang-orang, alangkah kagetnya Ibu Malin melihat bekas luka yang sama persis dengan Malin di kening pemuda kaya raya tersebut. "Anakku Malin, mengapa begitu lamanya engkau tidak memberi ibumu ini kabar?" "Cih, wanita buruk inikah ibumu, Malin? Mengapa kau membohongiku? Bukankah kau bilang ibumu seorang bangsawan yang kaya raya sederajat denganku?" Dia bukan ibuku, Adinda." "Hei kau perempuan tua! Lancang sekali dirimu mengaku-ngaku sebagai ibuku. Apakah kau tidak tahu kalau aku ini seorang saudagar yang kaya raya? Tidak mungkin aku memiliki ibu sepertimu yang tua dan melarat." "Tapi Malin, aku ini memanglah ibumu." "Pergi kau sebelum aku suruh awak kapalku untuk pergi mengusirmu." "Baiklah anak muda, mungkin benar saja kau ini bukanlah anakku. Sungguh, maafkan aku telah mengganggumu." "Mari kita saja yang pergi, Kakanda." Warga kampung pun pergi ke rumah mereka masing-masing, meninggalkan Ibu Malin sendirian di tepi pantai. Dengan dada penuh sesak dan berlinang air mata, Ibu Malin mengangkat kedua tangannya untuk berdoa kepada Tuhan. "Ya Tuhanku, jika memang benar dia pemuda itu adalah anakku Malin Kundang, maka kutuklah ia menjadi batu ya Tuhanku. Anak itu telah mencaci maki ibunya di hadapan banyak orang ya Tuhanku. Ya Tuhanku, tunjukkanlah kebesaran-Mu." Seketika itu, badai besar pun datang ke tengah lautan. Ombak bergulung-gulung membahana dan terhempas ke pantai. Pohon kelapa bertumbangan, rumah-rumah berderak membuat warga cemas dan takut. Begitu
pula keadaan Malin dan rombongannya di tengah lautan sana. Amma! Ada apa, Kakanda? Apakah wanita tua tadi memang benar ibumu? Dia memanglah ibuku. Aku telah durhaka kepadanya. Astaga, celakalah kita kalau begitu. Sambil bersujud minta ampun, Malin berteriak ke segala arah memohon ampunan kepada ibunya. Amma! Malin minta maaf, Ma. Aku mohon. Ma, cabutlah kutukan mengerikanmu ini. Sayangnya, nasib sudah menjadi bubur. Alam pun turut marah kepada Malin Kundang. Satu persatu awak kapalnya jatuh ke laut beserta dengan istrinya yang terus meminta pertolongan kepada Malin. Di teluk pantai air manis, kapal Malin yang begitu mewah terhempas dan kandas. Di antara bongkahan puing-puing kapal yang menjadi batu, terdapat satu bongkahan batu yang menyerupai seperti manusia sedang bersujud meminta ampun. Seperti kutukan sang ibu, Malin sang anak durhaka telah menjadi batu. Di antara batu tersebut terdapat ikan yang berenang-renang seperti ikan teri, ikan tenggiri, dan ikan tongkol. Konon, ikan tersebut berasal dari serpihan tubuh sang istri yang masih terus mencari Malin Kundang. Bagaimana nih teman-teman? Setelah mendengar cerita tersebut, kalian masih berani buat durhaka pada ibu kalian? Jangan ya teman-teman, mau setinggi apapun jabatan kita, mau sebanyak apapun harta kita tetap tidak boleh durhaka kepada ibu kita. Nah teman-teman, demikianlah dongeng dari saya, Anissa Natasha. Semoga dongeng ini dapat menghibur kalian dan tentunya bermanfaat ya buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.